peristiwa Ashabul Kahfi, bagaimana sekelompok Ashabul Kahfi sudah beriman kepada Allah. Mereka mengalami ujian sampai mereka bersembunyi dalam gua karena Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Dalam surah Al-Kahfi ini ada 4 macam fitnah. Pertama, fitnatul iman, yaitu dipersonifikasikan dalam peristiwa Ashabul Kahfi, bagaimana sekelompok Ashabul Kahfi sudah beriman kepada Allah. Mereka mengalami ujian sampai mereka bersembunyi dalam gua karena mereka terancam hidupnya kalau terus maju di medan dakwah, sementara Allah SWT menginginkan mereka terus menjaga imannya, yang kalau mereka semuanya terbunuh, maka di muka bumi ini akan kehilangan orang yang beriman. Maka Allah menjaga mereka dalam gua sampai mereka bertemu dengan generasi baru yang belum terkontaminasi oleh generasi sebelumnya yang membawa kemusyrikan dan kekafiran. Ini yang pertama. Fitnah yang kedua adalah fitnatud dunia, yang digambarkan dengan cerita Ashabul Jannah, yaitu pemilik kebun. Yang satu dengan kebunnya dia infakkan di jalan Allah, dan yang satu dengan kebunnya dia bersombong-sombong, berbangga-bangga. Tetapi justru yang Allah hancurkan adalah yang masih mempertahankan hartanya. Jadi disangkanya ketika diinfakkan dia tidak akan bertahan lama, dia akan hancur. Namun malah kenyataannya justru yang bersembunyi di balik kekuatan harta itu malah dia yang hancur lebih dahulu. Yang ketiga adalah fitnatul ilm, yaitu fitnah ilmu, di mana Nabi Musa AS ketika itu dengan ilmu yang dimiliki mengatakan, ana a'lamu ahli ardh, saya adalah paling alimnya manusia di muka bumi. Maka munculnya sikap merasa paling alim ini Allah tegur dengan diperintahkan Nabi Musa agar bertemu dengan seorang guru, itulah Khidir. Yang Khidir ini menurut para ulama tafsir dia orang soleh biasa ya, bukan nabi. Jadi setelah dipertemukan, disitulah kemudian ternyata benar masih banyak ilmu yang belum Nabi Musa ketahui. Dengan kejadian-kejadian yang terus dibawa berjalan-jalan, peristiwa tentang perahu, peristiwa tentang anak yang dibunuh, peristiwa tentang rumah yang roboh, semua itu adalah gambaran betapa Nabi Musa ternyata masih harus belajar kembali. Jadi di sini kita tidak boleh dengan mudah menghakimi sebuah ilmu, karena wa fawqa kulli dzi ilmin alim, karena di atas orang alim ada yang lebih alim lagi. Makanya para ulama kemudian membagi ilmu dengan 2 bagian. Yang pertama ilmu usul, yang merupakan kesepakatan tidak boleh berbeda pendapat. Yang kedua ilmu furu', yang di situ wilayah perbedaan pendapat. Lalu para ulama meletakkan kaidah la inkar fil mukhtalaf fihi, tidak boleh saling menjatuhkan, tidak boleh saling membatalkan, tidak boleh saling mengingkari dalam urusan khilafiyah, karena di situ wilayah yang terbuka dan boleh jadi dua-duanya sama-sama benar. Yang penting masing-masing punya dalil. Maka merasa bangga dengan ilmu yang didapat itu termasuk yang oleh Allah SWT ditegur.
Terus yang terakhir adalah fitnatul jah, fitnah kekuasaan. Dicontohkan dengan Zulkarnain yang dengan kekuasaannya dia berhasil berkeliling dunia dan berhasil menyelesaikan semua persoalan yang terjadi pada rakyatnya, sampai kemudian Zulkarnain berjalan menempuh semua jarak yang sangat jauh dari ujung barat ke ujung timur. Yang di sini para ulama tafsir juga berbeda pendapat tentang ujung timur sampai di mana ya. Kalau ujung barat yang ar-rajih itu Maroko, tapi kalau ujung timur di mana gitu. Tapi saya menemukan penelitian terakhir ini, ada sebuah buku itu ternyata katanya di Maladewa, ya Maldives itu masih di ujung timur itu. Nah, yang jelas kita nggak tahu pasti mana ujung timurnya. Namun pertemuan Zulkarnain dengan orang yang ujung timur ini, ya, dengan orang yang ujung timur ini, Zulkarnain benar-benar menemukan kesulitan untuk memahami bahasa mereka. Sampai dikatakan dalam banyak buku tafsir bahwa untuk bisa paham bahasa mereka, Zulkarnain, apa yang mereka inginkan, karena mereka melapor bahwa ada ancaman di luar gitu ya. Nah, sampai itu diterjemahkan 26 kali baru sampai ke bahasa Zulkarnain. Jadi berlapis-lapis terjemahan, terus sampai kemudian setelah 26 lapis bahasa baru sampai ke Zulkarnain, artinya baru dipahami oleh Zulkarnain, yang kemudian dilakukan pemasangan benteng agar supaya Ya'juj Ma'juj itu yang suka mengganggu tidak masuk lagi dengan kekuatannya. Nah, inilah teman-teman rahimakumullah 4 fitnah yang digambarkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Kahfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim du'afa, dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim du'afa penghafal Al-Quran di pesantren Fadlul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.